Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ahmad Abdul Halik dengan NIM 23650032. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan PPT yang berjudul Arsitektur Multicore dan Multiprosesor untuk memenuhi tugas atau tugas akhir dari mata kuliah Arsitektur dan Organisasi Komputer. Nah, langsung saja kita ke pembahasannya. Pendahuluan. 1. Definisi arsitektur multicore dan multiprosesor. 1. Multicore adalah arsitektur yang menggabungkan beberapa inti pemrosesan core dalam satu chip prosesor yang memungkinkan eksekusi paralel dalam satu unit fisik. Kedua, multiprosesor, arsitektur yang menggunakan lebih dari satu prosesor fisik dalam suatu sistem komputer. Masing-masing memiliki inti pemrosesannya sendiri. Kedua, pentingnya dalam komputasi modern. 1. Meningkatkan kinerja komputasi dengan eksekusi paralel. Kedua, mengoptimalkan konsumsi daya efisiensi pemrosesan. Ketiga, mendukung aplikasi yang membutuhkan daya komputasi tinggi seperti kecerdasan buatan, big data, dan simulasi ilmiah. Keempat, memungkinkan pengolahan data yang lebih cepat dan efisien dalam berbagai perangkat dari server hingga perangkat mobile. Nah, arsitektur multicore. Pengertian multicore. Prosesor multicore mengintegrasikan dua atau lebih inti pemrosesan dalam satu chip untuk meningkatkan kinerja komputasi. Cara kerja prosesor multicore yaitu setiap inti dapat menjalankan tugasnya sendiri secara paralel. Terus mengurangi beban kerja pada satu inti dengan mendistribusikan tugas. Terus yaitu meningkatkan efisiensi dan responsivitas sistem. Contoh penggunaannya yaitu laptop dan PC dengan prosesor Intel Core i5, i7, dan AMD Ryzen. Terus smartphone modern dengan prosesor ARM berbasis multicore. Terus yaitu server dan workstation yang membutuhkan daya pemrosesan tinggi. Arsitektur multiprosesor. Pengertian multiprosesor yaitu sistem yang menggunakan lebih dari satu prosesor fisik dalam satu komputer untuk meningkatkan kinerja komputasi. Cara kerja sistem multiprosesor terbagi menjadi tiga, yaitu satu, setiap prosesor memiliki cache dan sumber daya sendiri tetapi berbagi memori utama. Kedua, tugas dapat dibagi di antara beberapa prosesor untuk meningkatkan efisiensi. Ketiga, menggunakan teknik komunikasi antar prosesor untuk sinkronisasi data. Nah, contoh implementasinya juga itu terbagi menjadi tiga. Yang pertama yaitu superkomputer yang digunakan untuk simulasi ilmiah dan riset. Kedua, ada server database besar yang menangani banyak permintaan secara bersamaan. Ketiga yaitu sistem tertanam dalam industri otomotif dan penerbangan. Nah, perbedaan multicore dan multiprosesor. Perbedaan dari aspeknya itu multicore dan multiprosesor. Jumlah chipnya multicore itu ada satu chip dengan beberapa inti, sedangkan multiprosesor itu beberapa chip prosesor dalam satu sistem. Nah, kinerjanya multicore yaitu lebih efisien dan konsumsi daya, sedangkan multiprosesor lebih tinggi untuk tugas berat. Skalabilitasnya multicore yaitu terbatas pada jumlah inti dalam satu chip, sedangkan multiprosesor lebih fleksibel, bisa menambah prosesor. Konsumsi dayanya multicore yaitu lebih hemat daya, sedangkan multiprosesor yaitu lebih boros daya. Aplikasi umum multicore yaitu laptop, PC, smartphone, sedangkan multiprosesor yaitu server, superkomputer, dan pusat data. Komunikasinya multicore yaitu melalui cache bersama atau interconnect, sedangkan multiprosesor yaitu menggunakan bus atau interkoneksi. Baik, lanjut ke kelebihan multicore dan multiprosesor. Multicore dan multiprosesor masing-masing memiliki tiga kelebihan. Untuk kelebihan multicore, yaitu performa lebih tinggi dengan konsumsi daya lebih rendah. Kedua, eksekusi paralel dengan lebih efisien. Dan ketiga, penggunaan lebih optimal dalam komputasi modern. Dan untuk kelebihan multiprosesor, yaitu skalabilitas lebih tinggi. Kedua, keandalan dalam komputasi tingkat lanjut. Yang ketiga, kinerja lebih baik dalam sistem server dan sistem superkomputer. Tantangan dalam arsitektur multicore.
Tantangan dalam arsitektur multicore di sini terdapat 5 poin. Pertama, ada kesulitan dalam pemrograman paralel, yaitu pengembang harus mengoptimalkan kode agar berjalan secara paralel pada beberapa inti. Yang kedua, ada manajemen cache yang kompleks, yaitu setiap inti harus memiliki cache sendiri dan sinkronisasi antar inti menjadi tantangan besar agar tidak terjadi inkonsistensi dan bottleneck dalam pengolahan data. Ketiga, ada kebutuhan akan sistem operasi yang mendukung, yaitu sistem operasi harus mampu mengalokasikan tugas secara efisien ke berbagai inti prosesor. Keempat, ada overhead komunikasi antar inti, yaitu komunikasi yang masih memerlukan mekanisme tertentu yang dapat menyebabkan latensi tambahan. Terakhir, ada efisiensi daya yang menurun pada skala besar. Meskipun multicore lebih hemat dibanding multiprosesor, semakin banyak inti dalam satu chip dapat menyebabkan panas berlebih dan memerlukan pendingin yang lebih baik. Lanjut untuk tantangan dalam arsitektur multiprosesor. Sini juga terdapat 5 poin. Yang pertama, ada koordinasi antar prosesor. Untuk prosesor harus berkomunikasi via shared memory atau message passing yang berisiko race conditioning atau deadlock saat sinkronisasi gagal. Yang kedua ada koherensi cache, yaitu setiap prosesor memiliki cache sendiri. Protokol seperti MESI yaitu Modified, Exclusive, Shared, dan Invalid diperlukan untuk memastikan data di cache konsisten. Yang ketiga ada skalabilitas, yaitu menambahkan prosesor tidak selalu meningkatkan kinerja linear karena bottleneck pada antarmuka bersama, misalnya bus. Keempat ada manajemen daya dan panas. Konsumsi daya meningkat seiring jumlah prosesor risiko overheating. Dan yang terakhir ada kompleksitas perangkat lunak, yaitu pemrograman paralel memerlukan algoritma, yaitu misal multithreading atau MPI dan menghindari bug non-deterministik atau race condition. Lanjut ke implementasi di dunia nyata. Di sini ada produk dengan arsitektur multicore. Pertama ada prosesor untuk komputer dan laptop, yaitu Intel Core dan AMD Ryzen. Kedua ada Apple M1 dan M2 yang biasa digunakan pada MacBook dan iPad. Dan yang terakhir ada Qualcomm Snapdragon dan MediaTek Dimensity yang biasa digunakan pada smartphone Android. Untuk Apple M1 dan untuk prosesor Apple dan Qualcomm dengan Dimensity sama-sama menggunakan chip berbasis ARM dengan banyak inti yang dirancang untuk performa tinggi dan konsumsi daya rendah. Lanjut untuk produk dengan arsitektur multiprosesor. Pertama ada superkomputer seperti Submit dan Fugaku yang digunakan untuk penelitian iklim, bioteknologi, dan pemodelan fisika kuantum. Kedua ada server berbasis prosesor Intel Xeon dan AMD atau AMD EPIC yang digunakan dalam pusat data yang menangani layanan cloud, basis data, dan aplikasi bisnis di skala besar. Terakhir ada sistem tertanam di bidang otomotif dan dirgantara yang biasa digunakan dalam kendaraan otomotif, sistem navigasi pesawat, dan pengolahan data sensor. Sistem ini memerlukan permesisan paralel yang tinggi untuk menjalankan algoritma kecerdasan buatan, analitis data real-time, dan pengendalian sistem dengan akurasi tinggi. Lanjut ke tren masa depan. Perkembangan teknologi multicore dan multiprosesor. Pertama yaitu peningkatan jumlah inti pada prosesor untuk meningkatkan efisiensi dan daya komputasi. Kedua, integrasi teknologi AI ke dalam prosesor yang meningkatkan kecepatan pemrosesan. Keempat, penggunaan fabrikasi prosesor yang lebih kecil, misalnya 3 nanometer, untuk efisiensi daya lebih tinggi. Yang keempat ada perkembangan interkoneksi antara inti prosesor atau untuk komunikasi yang lebih cepat.
Kedua ada prospek dan tantangan ke depan. Untuk poin pertama, itu tantangan dalam pengelolaan energi untuk prosesor dengan jumlah inti yang terus meningkat. Kedua ada pengembangan perangkat lunak yang dapat memanfaatkan kemampuan paralel secara maksimal. Dan yang terakhir ada adaptasi teknologi baru dalam arsitektur prosesor untuk mendukung aplikasi masa depan seperti komputasi kuantum dan edge computing. Bagaimana saya Ahmad bekerja dalam dua enam lima dua satu enam tiga untuk kesimpulan dan penutup. Al-Ihsan Maknani bertekad meneknikkan beberapa inti dalam satu chip untuk efisiensi dan performa lebih baik. Sedangkan microprosesor menggunakan microprosesor listrik untuk meningkatkan daya komputasi. Bantuan memahami arsitektur ini satu, membantu dalam memahami perkembangan teknologi dasar modern. Dua, penting dalam pemrograman dan pengoptimalan perangkat lunak yang lebih efisien. Tiga, berguna dalam perangkat keras yang sesuai dengan kebutuhan sistem. Empat, membantu dalam memahami tantangan industri dalam pengembangan sistem komputer yang lebih cepat dan hemat energi. Oke, sekian mbak penjelasan dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.